Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atika Putri Salsabila dari kelas Al-Baitar akan menjelaskan tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 masuk ke dalam kategori virus zoonotik yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Keluarga virus ini sudah ada sejak dulu. Mereka sudah memiliki banyak strain seperti virus yang menyerang manusia yaitu AlphaCoV, BetaCoV, dan yang paling parah yaitu MERS dan SARS. Dan ada satu virus tipe baru yaitu 2019 novel CoV atau sering kita sebut sebagai COVID-19 atau Corona Wuhan ya. Nah, selanjutnya sejarah virus ini. Para ilmuwan meneliti bahwa virus corona ini dapat menginfeksi kelelawar, tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan hewan ternak lainnya. Kasus virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Sebagian besar virus pernafasan cenderung menginfeksi saluran udara bagian bawah atau atas. Ketika suatu virus menginfeksi pernafasan bagian bawah, cenderung lebih parah karena dapat mudah menyebar tapi lebih sulit ditularkan. Nah, pada tahun 1960, sekelompok ahli virologi meneliti strain virus ini pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis pada tikus, dan virus pada babi yang dapat menular. Ternyata setelah dilihat dari mikroskop elektron membentuk kelompok genus virus baru dan telah diresmikan. Struktur virus ini hanya terdiri atas RNA positif atau RNA saja. Struktur virus ini termasuk generasi baru dari famili Coronavidae, bergenom RNA, nukleokapsid berbentuk helix dan simetris, badannya berbentuk bulat mahkota atau lingkaran cahaya. Data penderita. Penyebaran virus corona ini telah menginfeksi 103 negara dan teritori di seluruh dunia. Pandemi virus corona terus menyebar tak terbendung. Lebih dari 100.000 orang terinfeksi dan 3.000 orang meninggal per minggunya. Sampai saat ini telah tercatat terdapat 3.198 kematian yang disebabkan oleh virus corona. Namun WHO menyatakan bahwa tingkat kematian tersebut lebih rendah dibandingkan SARS, yang mana tingkat bahaya virus ini berkisar 2% saja. WHO juga mengatakan bahwa pada umumnya virus yang berasal dari Cina ini biasa menyerang mereka yang berusia di atas 60 tahun. Virus ini juga biasa menyerang mereka yang tengah menderita penyakit lain. Virus ini mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut kita yang terinfeksi ketika batuk dan bersin. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh orang sehat tersebut lalu menyentuh mulut, hidung, dan mata mereka. Nah, itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Hingga kini belum ada penelitian yang menyatakan virus corona ini bisa menular melalui udara. Nah, ini pencegahannya. Cara mencegah virus ini: 1. Menggunakan masker apabila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk dan bersin. 2. Jaga jarak 1 meter atau lebih dari orang lain. 3. Hindari kontak langsung seperti bersalaman dan berciuman pipi kanan dan kiri. 4. Hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. 5. Jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah. 6. Batasi menggunakan transportasi publik kecuali mendesak. 7. Ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi. 8. Selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitar. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan benar selama kurang lebih 1 menit. 10. Gunakan hand sanitizer setelah melakukan aktivitas atau memegang barang yang bisa terkena virus. Nah, ini tips untuk mencuci tangan selama 60 detik. Dan ini ada lagunya loh.
Gosoklah telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela, mengunci dan mengunci. Gosoklah ibu jari, yang kanan dan yang kiri. Kuncup, kuncup, tangan jadi bersih. Gitu, dipraktekin ya. Nah, selanjutnya, cara membuat disinfektan simple. Nah, disinfektan ini bisa merusak struktur virus dari corona itu sendiri. Nah, cara membuat disinfektan yaitu bisa menggunakan cuka apel atau pembersih lantai. Nah, cara pemakaiannya cukup disemprotkan pada bagian yang misal kita mau megang ganggang pintu, kita bisa semprotkan disinfektan dulu baru kita pegang. Tuh, dan cara-cara pembuatannya dibaca sendiri ya. Nah, terima kasih. Thanks for watching. Maaf bila ada kesalahan dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.